Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan tentang indeks pembangunan manusia. Perkenalkan, nama saya Hilda Ayu Putri Najwa, NIM 281.924. Nah, pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang definisi IPM. Apa sih IPM itu? IPM adalah alat ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan dari aspek manusia di suatu wilayah melalui UNDP. Apa UNDP itu? UNDP adalah United Nations Development Program. Nah, UNDP ini itu berawal pada 1996 dan berkembang hingga sekarang. Lalu untuk mengukur IPM di suatu negara atau di suatu wilayah itu diperlukan alat ukur, yaitu dengan reduksi shortfall. Apa itu? Yaitu gambaran laju perkembangan IPM dengan nilai ideal dari rentang 0 sampai 100. Nah, setelah kita tahu IPM itu, kan di dalam IPM itu ada pembangunan manusia. Kita harus tahu apa itu pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah kegiatan yang mengembangkan kualitas hidup masyarakat di suatu wilayah. Nah, manusia itu bisa berupa objek dan subjek dalam pembangunan. Artinya, kalau manusia sebagai subjek, itu artinya manusia itu melakukan pembangunan. Tapi kalau manusia sebagai objek, itu adalah manusia itu yang pembangunan ini itu digunakan dalam kegiatan manusia sehari-hari gitu. Lalu terdapat 4 aspek pembangunan. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah pemerataan, yang ketiga adalah keberlanjutan, yang keempat adalah pemberdayaan. Nah, keempat aspek ini itu saling berhubungan dan berkesinambungan. Lalu tinggi rendahnya pembangunan di suatu wilayah itu dipengaruhi oleh otonomi daerah. Nah, kan setiap daerah kan diberi mandat untuk mengembangkan daerahnya sendiri sesuai dengan potensinya, sehingga rakyatnya itu bisa sejahtera sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Karena perbedaan setiap wilayah itu berbeda-beda potensi yang dimilikinya. Lalu materi selanjutnya yaitu adalah perhitungan IPM. Nah, rumus IPM yaitu adalah 1/3 dikali Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Y1 adalah indeks harapan hidup, Y2 adalah indeks pendidikan, Y3 adalah indeks standar hidup layak. Lalu berdasarkan shortfall, IPM itu bagi menjadi 3. Yang pertama adalah IPM golongan rendah, yaitu kurang dari 50. Lalu yang kedua adalah IPM golongan sedang, 50 hingga 80. Lalu yang terakhir adalah IPM golongan tinggi, yaitu lebih dari 80. Nah, lalu kita akan membahas tentang manfaat IPM. Ada 4 manfaat IPM. Yang pertama adalah untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia. Lalu yang kedua adalah menentukan peringkat suatu wilayah, lalu untuk mengukur kinerja pemerintah, lalu untuk menentukan DAU atau dana alokasi umum. Kemudian manfaat pembangunan yaitu agar kehidupan manusia atau masyarakat itu sehat dan bisa dalam jangka panjang. Habis itu agar kesejahteraan masyarakat itu terjamin, lalu agar masyarakat itu bisa menikmati kelayakan hidup sesuai dengan akses yang diberikan oleh pemerintah. Lalu materi selanjutnya adalah komponen dalam IPM. Terdapat 3 komponen dalam IPM. Yang pertama adalah indeks harapan hidup. Contohnya seperti panjang umur, habis itu kesehatan, lalu kepadatan penduduk, lalu sarana prasarana kesehatan, lalu tenaga medis, kemudian rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk. Kemudian yang kedua adalah indeks pendidikan, seperti angka putus sekolah, lalu angka buta huruf, lalu harapan lama sekolah, fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah, kemudian rasio guru terhadap siswa. Kemudian yang ketiga adalah standar kelayakan hidup, seperti pengeluaran real per kapita, lalu jumlah penduduk yang bekerja, lalu jumlah pengangguran, rasio rumah sejahtera dengan jumlah penduduk. Kemudian untuk materi yang terakhir adalah faktor pendukung IPM. Terdapat 8 faktor. Yang pertama adalah belanja daerah yang sudah ditetapkan oleh APBN dan APBD untuk pengeluaran masyarakat dan untuk kepentingan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah Gini rasio, yaitu untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pola konsumsi non makanan. Jadi maksudnya itu konsumsi masyarakat kan nggak makanan aja, bisa kayak berupa barang-barang lainnya atau kebutuhan lainnya gitu. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga pengeluaran yang dikeluarkan. Lalu yang keempat adalah rasio ketergantungan. Maksudnya di sini adalah ketergantungan terhadap tabungan simpanan tabungan yang dimilikinya. Lalu yang kelima adalah tingginya angkatan kerja, yaitu semakin tinggi angkatan kerja maka bisa membuat produktivitas itu semakin bertambah dan bisa mendapatkan penghasilan dan tidak menjadi beban keluarga. Lalu yang keenam yaitu adalah bantuan pemerintah untuk warga miskin, seperti BLT, lalu bansos, lalu kartu prakerja gitu. Lalu yang ketujuh adalah lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang banyak, maka bisa mengurangi pengangguran dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan negara. Lalu yang terakhir adalah pajak. Nah, pajak ini bisa menjadi pendapatan bagi pemerintah atas pengeluaran untuk
kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Kozin Al-Fadli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan faktor penghambat pembangunan manusia dan dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Manusia merupakan makhluk sosial yang keberadaannya sangat mempengaruhi kondisi alam dan dipengaruhi juga oleh alam. Manusia hidup di dunia bisa dikatakan sebagai penentu keberlangsungan kondisi alam semesta. Kunci utama awal keberhasilan pembangunan seluruh bidang adalah kapasitas manusia. Nah, kapasitas manusia tidak terlepas hanya pada faktor tingkat pendidikan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan, faktor finansial, faktor kesempatan berusaha, dan lain sebagainya. Nah, apa saja faktor penghambat pembangunan manusia? Di sini saya sudah ada beberapa faktor. Adapun faktor yang menjadi penghambat pembangunan manusia antara lain faktor pembangunan itu sendiri atau faktor infrastruktur. Tokoh Furtado menyatakan bahwa pembangunan yang memiliki arti perubahan dalam masyarakat berkaitan erat dengan perubahan ekonomi, terutama terkait pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dibilang bahwa faktor pembangunan itu juga sangat penting. Faktor pembangunan infrastruktur itu juga sangat penting. Selanjutnya faktor ketimpangan. Nah, wilayah yang ekstrim menyebabkan efisiensi ekonomi, alokasi aset yang tidak efisien, dan menambah jumlah kemiskinan. Inefisiensi melemahkan stabilitas sosial, solidaritas, dan memperkuat kekuatan politis golongan kaya sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Jadi sebagai contoh di Indonesia sendiri, faktor ketimpangan itu bisa dibilang masih ada. Jadi banyak sekali masyarakat Indonesia itu yang ketimpangan berbagai bidang, seperti halnya dalam faktor pendidikan, faktor kesehatan, maupun faktor hukum dan lain sebagainya. Berikutnya adalah faktor kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat menjadi sebuah indikasi kesejahteraan selain dari sisi pendidikan dan ekonomi. Derajat kesehatan masyarakat menjadi faktor penguat dalam upaya pembangunan manusia. Jadi bisa dipastikan bahwasannya pintar saja itu tidak cukup, tetapi juga faktor kesehatan juga sangat mempengaruhi sebagai keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor people centered development. Pendidikan memiliki peran sentral untuk dimainkan dalam berbagai cara pembangunan yang lebih berkelanjutan. Pendidikan dasar sangat penting untuk menjaga kebutuhan dasar manusia dan hak di tempat. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, hakikat pendidikan di Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan apabila pendidikan itu keluar dari koridor hakikatnya, maka bisa dipastikan faktor pembangunan manusia itu juga akan terhambat. Nah, jadi dari beberapa faktor tersebut ada dua faktor yang menjadi urgensi, yaitu tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, selanjutnya adalah dinamika pembangunan manusia di Indonesia. Dinamika merupakan suatu kejadian yang mempengaruhi perubahan, dan pembangunan merupakan sebuah usaha untuk memperubah keadaan. Nah, dinamika IPM yang diakibatkan COVID-19 pada tahun 2020 di Indonesia yang mungkin akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pandemi COVID-19 telah membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan indeks pembangunan manusia pada tahun 2020
dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, tahun 2020 adalah sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03%, meningkat 0,02 poin dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan IPM tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selanjutnya dari sisi pendidikan. Pada tahun 2020, anak-anak berusia 7 tahun memiliki beberapa harapan yang dapat menikmati pendidikan selama 12,98 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga diplomat 1. Nah, angka ini meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 12,95 tahun. Selain itu, rata-rata sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga masih meningkat 0,14 tahun dari 8,34 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,48 tahun pada tahun 2020. Nah, dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk dapat hidup itu lebih tinggi, yaitu 71,47 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Nah, dalam satu dekade ini pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 tahun 2020 menjadi 71,92 pada tahun 2019. Nah, selama periode tersebut IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi level tinggi sejak tahun 2016. Nah, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia. Tahun 2020 tercatat sebesar 71,94 atau tumbuh 0,03%. Kalau kita ingat, Jokowi pernah bilang bahwa pertumbuhan akan mencapai 0,04%. Jadi masih kurang 1%. Melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, rata-rata pertumbuhan IPM tahun 2010 sampai 2020 menjadi sebesar 0,78% per tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.